Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, khususnya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita bisa bertemu lagi Mitra JC di malam hari ini masih dalam program yang sama, yaitu program ngeteh, yaitu ngebahas tentang hidayah. Dan juga kita doakan mungkin Mitra JC yang saat ini mungkin diberikan ujian berupa sakit ataupun ujian ekonomi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk bisa bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita amat sangat beruntung karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad, hendaklah kita selalu bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita bersolawat, ini adalah minimal menunjukkan rasa syukur kita karena menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mitra JC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah sabar atau perkara sabar, maka pada malam hari ini kita masih dalam bab yang sama, karena kebetulan di malam sebelumnya kita belum menyelesaikan bait yang kedua. Oleh karena itu di malam hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Namun sedikit kita mengulang mungkin masalah sabar ini. Dan ini adalah bukan perkara mudah untuk dilaksanakan, namun memang ringan diucapkan ketika kita melaksanakannya atau mempraktekannya ataupun mengamalkannya. Maka ini dibutuhkan kekuatan, yang mana kekuatan ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi Bang J mau mengingatkan bagi Mitra JC yang mungkin ingin bergabung pada malam hari ini bisa melalui Facebook Radio JIC ataupun menonton siaran ulang yaitu melalui JIC Channel, ada di YouTube. Ya, silahkan Mitra JC melihat beberapa tayangan-tayangan yang kami sajikan untuk Mitra JC, baik itu dari segi pendidikan, kemudian juga akhlak, kemudian materi-materi yang saat ini sedang berkembang. Nah, itu bisa Mitra JC nikmati di channel YouTube kami, yaitu JIC TV. Dan yang pastinya jangan lupa untuk mensubscribe channel kami agar bisa memberikan juga kualitas dan kita bisa menimbang seberapa banyak kebutuhan masyarakat terhadap kajian-kajian Islam yang dihadirkan oleh Jakarta Islamic Center. Mitra JC, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru ay babus sabri. As-sabru kas-sabiri murrun fi madzaqatihi lakinna awaqibahu ahla minal asal. Nah, ini bait yang mungkin sudah kita sama-sama bahas di malam sebelumnya.
Yang mana sabar itu bagaikan buah sobir. Nah, kalau kita ibaratkan adalah buah maja, yang mana rasanya pahit, murun fi madaqati, yang mana pahit ya, dalam rasanya gitu, atau yang mana rasanya pahit. Lakinna awaqibahu ahla minal asali. Tetapi jikalau kita mampu bersabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, ujian, musibah, ketaatan bahkan sekalipun, awaqibahu akibatnya atau hasil yang kita dapatkan adalah ahla minal asal. Jadi lebih manis daripada madu. Nah, kemudian malam hari ini kita masuk ke bait yang kedua dari lanjutan masih di bab sabar. Kun anta, ya. Ini fi'il amr atau kata perintah, kana yakunu kun. Gitu. Bisa juga menjadi karena ini termasuk fi'il nakis. Ya. Dalam istilah nahwu ada kana, kemudian juga laisa, bata, dan berbagai macam bentuknya gitu. Itu mungkin dalam istilah grammar Arab ya, grammar Arab. Kun haliman, ya. Halim bima'na sobir. Jadi halim sendiri kalau diartikan mungkin ya santun gitu. Namun di sini si pengarang menjelaskan sobirun, kun sobiron. Ya, jadilah engkau pribadi yang bersabar karena menggunakan isim fa'il. Jadi kun haliman, kita diperintahkan untuk menjadi pribadi yang selalu bersabar. Jadi namanya kalimat itu kalimat perintah. Jadi harus dilaksanakan. Walaupun nanti di dalam ilmu usul ada penjelasan tentang masalah perintah gitu. Al-amru misal layak tadil faur. Ya, perintah itu tidak membutuhkan pelaksanaan yang segera gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita belum mampu untuk bersabar, maka insya Allah besok hari kita mencoba lagi untuk bisa menjadi pribadi yang bersabar. Jikalau belum bisa juga, kita coba lagi esok hari gitu. Jadi nanti tergantung kajian bahasannya gitu. Jikalau di dalam ilmu nahwu ini disebut kalimat perintah, ntar kalau sudah masuk ilmu usulul fikih, itu ada lagi ntar beberapa keterangan-keterangan perintah. Nah, dengan begitu kita jadi tidak sembarangan dalam menafsirkan, apalagi terkhusus Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengetahui ini perintahnya tentang apa gitu. Dan definisi perintah pun di dalam ilmu usul adalah permintaan terhadap sesuatu dari yang di atas, dari atasan ke bawahan. Maka tadi kalau perintah itu sebenarnya ya yang pantas memberikan perintah itu ya orang yang ada di atas. Minal a'la ilal adna gitu kan, dari yang atas ke yang bawah gitu. Maka kalau bos memerintah kita, nah itu namanya perintah gitu. Tapi kalau misalnya dari bawah ke atas, nah itu permohonan, itu berbeda istilah gitu. Permohonan. Sama pun berbeda gitu. Jikalau istilah di dalam fikih itu sedekah dan juga hadiah. Jadi kalau sodakoh, ya itu diberikan kepada orang yang di bawah kita, gitu. Mungkin dari sisi umur atau juga dari sisi derajat atau juga dari sisi ekonomi, gitu. Jadi jikalau kita ke bawah itu namanya sodakoh, gitu. Namun jikalau ke atas namanya hadiah. Nah ini sebuah istilah gitu di dalam ilmu fikih. Jadi tidak pantas dan juga tidak etis gitu. Jikalau kita seorang anak misal memberikan sedekah kepada orang tua kita, bukan, lebih tepatnya adalah memberikan hadiah. Gitu. Kita ke atasan kita, ke bos kita itu namanya hadiah, gitu, bukan sedekah. Namun kalau misalnya dari bos ke bawahan itu namanya sedekah, gitu, sedekah. Namun kadang ada beberapa petinggi-petinggi, orang-orang yang memiliki memang derajat yang mulia ini
mereka bertawadu gitu. Mereka menyamaratakan posisinya. Kadang ini hadiah dari saya gitu. Dia merasa ya saya tidak punya pangkat, saya bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi istilah dia ke bawahan kadang suka menyebut dengan ini hadiah gitu. Terus seperti orang tua ya. Nah itu hadiah gitu. Nah, ini tawadu gitu ya. Jadi istilah-istilah ini yang jangan sampai kita tidak mengerti gitu dengan tepat. Jadi kalau mau sedekah tuh misal ke fakir ya, karena memang ekonomi kita mungkin lebih. Ini dari derajat ekonomi gitu. Makanya ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwasanya salah satunya Bang Jaga lupa kalau tidak salah Salman Al-Farisi. Gitu. Salman Al-Farisi ini adalah salah satu 60 sahabat Nabi Muhammad SAW. Disebut Al-Farisi karena dia berasal dari Persia. Yang mana Persia ini adalah lebih mayoritas penduduknya adalah beragama Majusi, yaitu menyembah api. Ini perjalanan panjang seorang Salman Al-Farisi untuk bisa bertemu dengan Nabi ini amat sangat menarik gitu. Banyak beberapa mungkin artikel-artikel ataupun bacaan-bacaan yang menceritakan tentang kisah perjalanan Salman Al-Farisi. Sampai-sampai dia pindah agama dari Majusi kemudian kepada agama Kristen, dari Kristen kemudian pindah lagi terakhir di Islam. Karena pastor yang terakhir atau pendeta yang terakhir mengatakan jikalau saya sudah meninggal, dari beberapa pendeta gitu kan, yang Bang Jai baca gitu. Dari beberapa pendeta, kemudian pendeta terakhir mengatakan jikalau saya sudah tiada, maka pergilah ke daerah Mekah. Di sana ada orang yang jujur, gitu, yang memiliki gelar Al-Amin. Nah, ada beberapa ciri-cirinya. Salah satunya adalah stempel kenabian di pundaknya, kemudian juga dia pasti akan menolak sedekah dan dia menerima hadiah. Nah ini. Jadi untuk membuktikan itu akhirnya Salman Al-Farisi pergi ke Mekah yang walaupun sempat dibohongi ketika itu ya. Sempat dibohongi yang akhirnya dia dijual sebagai seorang budak gitu. Sempat dibohongi. Inilah proses perjalanan sahabat untuk menemukan cahaya Islam. Maka kita harusnya bersyukur gitu karena kita sudah terlahir sebagai Islam dan sebagai seorang muslim, orang tua kita adalah orang muslim gitu. Maka kita tidak bersusah payah. Namun karena prosesnya ini instan gitu. Jadi kadang kita suka meremehkan atau bahkan menganggap kecil tentang kebudayaan-kebudayaan Islam yang saat ini ada gitu. Jadi ya inilah mungkin bahan koreksian bagi kita umat Islam di akhir zaman untuk bisa lebih menelaah lagi tentang Islam. Bagaimana literatur keilmuannya, kemudian aturan-aturan yang dibuat di dalam agama Islam. Kemudian juga bagaimana kehidupan sehari-harinya sebagai seorang muslim. Kita berkaca kepada para ulama dan juga kemudian kepada para sahabat, yang mana sahabat tersebut langsung mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satunya ketika Salman Al-Farisi ingin memberikan sodakoh, ini adalah sedekah dari saya. Maka Nabi Muhammad ya meninggalkannya gitu. Tidak menggubris sedikit pun. Namun akhirnya dicoba lagi untuk hari berikutnya gitu. Ini wahai Nabi, aku ingin memberikan sebuah hadiah. Maka dari situ Nabi menerimanya gitu. Nah ini menunjukkan gitu makom Nabi Muhammad SAW adalah makom yang amat sangat mulia gitu. Beliau mengerti betul tentang posisinya di kalangan umatnya gitu. Nah lihat, jadi ada attitude atau cara kita yaitu dengan cara memberikan hadiah kepada orang yang lebih tinggi derajatnya atau mungkin lebih tua. Itu diistilahkan dengan hadiah, bukan sedekah. Dan dari sini sifat mulia Nabi kita yaitu menerima hadiah sekecil apapun gitu. Karena ini adalah hadiah gitu. Sekecil apapun hadiah tersebut diterima. Ini yang membuat hati para orang-orang yang mencintai Nabi ketika itu amat sangat kagum dengan kepribadian beliau. Maka semoga kita pun bisa mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi kepada pembahasan kita yaitu kun haliman. Ya, jadi halim di sini adalah ditafsirkan atau diterjemahkan dengan kata sobir. Ya. Kun sobiron. Ya, ini kalimat perintah yang harus terus menerus gitu kan. Jadi kalau kata perintah itu biasanya untuk hari ini dan juga terus menerus dan akan datang gitu. Jadi
jadilah engkau pribadi yang bersabar saat ini dan juga seterusnya gitu, hatal mamat, ya, sampai kita mati nanti menutup usia. Namun tadi sekali lagi ya, al-amru la yaqtadil faur. Ya, perintah itu kadang-kadang tidak bisa tidak membutuhkan harus dilakukan saat itu juga gitu di dalam ilmu usul. Jadi jikalau memang hari ini belum mampu, besok dah. Gitu, besok belum mampu lagi ya lusa. Gitu terus, yang penting terus kita latih. Idza bulita bi ghaizin. Ya. Apabila bulita ay imtahanta bi ghaizin ay bi ghadabin. Apabila engkau diuji ya enggak dengan kemarahan. Kemarahan dari orang lain gitu. Misal ada seseorang gitu yang marah kepada diri kita, kemudian kita harus menjadi pribadi yang sabir, ay halim, yang santun gitu. Santun. Ya sudah, kita tidak usah kita tanggapi gitu. Jadi apabila kita menerima ujian berupa kemarahan dari orang lain gitu, maka tetap bersabar saja gitu, tidak usah dilawan. Ini sebenarnya secara tidak langsung etika. Ketika kita dimarahi oleh orang tua kita, kadang-kadang ini berupa kebaikan untuk pribadi kita, atasan kita, kemana aja, ya, masuk kesiangan mulu, gitu. Nah ini sebenarnya adalah ciri-ciri bos yang baik, gitu kan, atau atasan yang baik, dan ciri orang tua yang baik. Ketika seseorang memarahi, ya semata-mata untuk kebaikan diri kita. Tinggal bagaimana ketika kita menerima kemarahan tersebut, kita menenangkan diri dengan cara bersabar, kemudian coba kita terima dengan pikiran yang jernih dan tenang. Oh iya, benar juga omongannya gitu. Unzur maqala wala tanzur man qala gitu. Lihatlah apa yang dibicarakan gitu. Bukan melihat siapa yang bicara. Ini yang paling penting gitu. Apa yang dibicarakan, apabila pembicaraan tersebut memang semata-mata adalah untuk kebaikan pribadi kita, ya maka terima dengan lapang dada. Karena jikalau kita tidak menerima, maka kita termasuk orang-orang yang sombong, kibir. Nah, jadi definisi dari kibir itu adalah batarul haq, menolak kebaikan. Jadi bukan orang sombong tuh orang yang berpakaian bagus gitu, rapi gitu kan. Tidak seperti itu. Istilah sombong itu di dalam kitab Bahjatul Wasail itu dijelaskan tadi orang-orang yang menolak nasihat. Menolak nasihat. Ketika dia dikoreksi, dia tidak menerima. Ketika dia dinasehati, dia tidak menerima nasihat tersebut. Memang hakikatnya di mata setiap orang ya dia salah gitu, dan itu nyata. Ketika dia tidak menerima nasihat tersebut, itu sudah menunjukkan kesombongannya. Gitu. Jadi sombong itu bukan berarti kadang berpakaian yang serba tinggi, serba mahal, segala macam. Tidak juga. Bahkan salah satu wali besar yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau berkata yang dijelaskan oleh guru saya, bahwasanya beliau malah lebih memilih untuk berpakaian atau berpenampilan yang mewah gitu. Karena apa? Beliau memiliki alasan atau dalil atau hujah bahwasanya dengan saya berpakaian yang serba bagus, ini menunjukkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh jelas gitu. Ketika Allah memberikan kita rizki gitu kan. Nah, namun sekali lagi tadi ditunjukkan untuk perkara ibadah gitu. Allah berikan rizki ya. Kita untuk berpenampilan kondangan itu kita bisa menghabiskan dengan outfit ya. Kalau bahasa sekarang itu outfit. Nah, harganya berapa sendalnya sepatunya ngapa dihargain gitu, biar apa nggak tahu juga. Banyak nggak ngerti gitu. Pola hidup orang-orang sekarang gitu. Nggak mau. Kenapa harus ada outfit gitu kan? Nah ini tidak sesuai dengan pada tempatnya. Ini kalau sudah tidak sesuai pada tempatnya, ini yang disebut nanti zolim gitu. Jadi zolim itu what usyi fi ghairi mahallih. Zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Itu zolim namanya. Nah, jadi berbeda dengan Syekh Abul Abbas Abu Yazid Al-Bustami gitu. Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berpakaian ini kan untuk beribadah. Gitu. Dia memiliki pakaian yang mewah segala macam, semata-mata untuk bersyukur Allah telah memberikan rizki gitu kan. Saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Maka ada beberapa ulama yang berkata, jikalau seonggok harta atau bahkan sebanyak-banyaknya harta yang diberikan oleh para ulama, maka insya Allah mereka mampu untuk mengelolanya dengan baik. Namun berbeda jikalau harta tersebut dimiliki oleh orang-orang yang jahil,
orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki keilmuan tentang agama, maka insya Allah akan menjadi sebuah bala, gitu, musibah. Gitu. Karena dia tidak bisa menggunakan duit tersebut dengan baik. Berbeda dengan para ulama. Oh, dia tahu, oh ini buat memberikan makan kepada fakir, ini untuk bersedekah kepada yatim, ini untuk sebagai amal jariah pembangunan masjid. Nah, kalau orang-orang yang jahil, yang dia tidak memiliki keilmuan, gitu, ini ngasal. Jadi, udah semaunya aja. Ada duit, beli HP lagi, HP-nya udah sampai 5. Beli baju yang mahal-mahal lah, buat apa? Gitu kan. Ini nanti yang bisa menyebabkan proses hisapnya lama, gitu. Karena tidak menggunakan rezeki yang Allah titipkan di jalan yang benar. Agak berbeda dengan para ulama. Nah, jadi sekali lagi, jikalau kita ditegur atau dimarahi oleh seseorang, maka ingat kalimat kun haliman, ay kun sobiron. Jadilah kita pribadi yang bersabar. Dan kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Ini marah secara individual atau mungkin ada masalah dengan kita, atau memang benar-benar ingin menasehati kita, gitu. Dan toh jikalau memang dalam kemarahan orang tersebut tidak ada nasihat untuk kita, ya kita terima saja, gitu. Ada kalimat yang simple gitu dari salah satu ulama besar di Indonesia, yaitu Agim Nastiar, gitu. Kalau kita ribut, gitu kan, walaupun memang kita benar, gitu, ya sudah, mengalah kan lebih baik, gitu. Toh dengan mengalah sendiri, ini akan memberikan keuntungan yang double, 2 kali lipat. Misal si yang marah ini, dia salah jelas, dan kita ini benar kondisinya. Kemudian yang salah ini dan dia marah, gitu. Kalau bahasa kita di Jakarta tuh nyolot, gitu ya. Udah dikasih tahu malah galakan dia, gitu kan. Ya sudah, diam saja, gitu. Mengalah, ya sudah, gitu. Toh dengan mengalah bukan berarti kita kalah. Dengan mengalah bukan berarti kita kalah. Justru dengan mengalah ini menunjukkan bahwasanya kita adalah menang. Menang dari sisi apa? Menang terhadap iblis. Karena iblis senang sekali mengadu domba kita. Orang-orang muslim, orang-orang yang saling mencintai, di dalam majelis-majelis, di dalam rumah tangga, ini iblis senang. Jadi kalau mengadu domba antar manusia, gitu. Jadi kita sebenarnya hakikatnya sudah menang, gitu. Menang apa? Menang dalam mengalahkan iblis untuk mengadu domba kita dengan kawan kita, dengan atasan kita, dengan orang tua kita, gitu. Dan toh jikalau kita marah-marah, kita nggak terima walaupun kita benar, yang ada kan akan bercerai-berai. Kita akan gontok-gontokan. Mau ketemu malas, mau nongkrong juga udah nggak enak karena pernah marah, gitu kan. Walaupun kita benar, gitu. Jadi ini tidak berbicara menang ataupun kalah. Jadi, tapi kita berbicara tentang kebenaran, gitu. Jikalau kita marah, maka akan menimbulkan perkara yang lebih panjang dan kerugian yang amat sangat besar. Mendingan kita bersabar. Kita menerima ocehan dia, gitu. Udah, oh iya, iya nggak apa-apa. Ya saya salah. Itu kan simple. Ini kadang karena kita, ya manusia itu memiliki ego yang besar, gitu. Maka lisan ini susah untuk mengakui kesalahan, gitu. Susah sekali untuk mengakui atau mengucapkan, iya, saya salah, gitu. Maka tolong dibenerin, gitu kan. Nah ini kita dapat kalimat-kalimat tersebut oleh pribadi-pribadi para ulama. Mereka mengetahui bahwasanya diri mereka ya tempatnya kesalahan, gitu. Karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalaupun memang sesekali ada kebenaran, ya dia sadari, ulama tersebut menyadari bahwasanya kebenaran tersebut hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini ya nisyan, kadang suka lupa, gitu, beberapa perkara. Lebih cenderung kepada perkara-perkara yang salah, gitu. Jadi kalau dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyandarkan kebaikan pada diri hamba ini disandarkannya kepada Allah. Namun jikalau ada perkara yang salah, disandarkan kepada dirinya sendiri. Dan dia mengakui bahwasanya itu adalah kesalahan. Nah, jadi gitu, Mitra Jesi. Kun haliman idza bulita bighaizin. Jadilah engkau pribadi yang sabar apabila engkau diuji. Ai imtahana yamtahinu. Bala yubli. Ya. Apabila engkau
abla yubli, diuji. Bi ghaizin ay bi ghadabin. Wa saburon, wazannya kun saburon wa kun saburon, dan jadilah engkau pribadi yang sabur. Itu isim tafdil ya, ay kasirus sabri, harus banyak-banyak bersabar gitu ya. Jadilah engkau tadi yang pertama adalah pribadi yang santun atau penyabar ya. Dan juga wa kun saburon, jadilah engkau pribadi yang ay kasirus sabri, harus banyak-banyak bersabar. Sobur, makanya kalimat apa namanya? Ya Ghafur. Allah mempunyai asma yaitu Ya Ghafur gitu. Yang maha pengampun. Ya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan manusia, maka Allah akan tetap ampuni kecuali dosa syirik. Gitu. Ya. Sore tadi saya ngobrol santai bersama kawan saya dengan segelas kopi pastinya. Yang menarik adalah ketika kita coba untuk merenung, kalau Allah tidak memiliki gitu sifat yang Ghafur, maha pengampun, lah ini di Jakarta udah kayak apa tahu gitu kan. Maka alhamdulillah gitu kan. Ini apalagi yang orang-orang yang tinggal di Jakarta Utara, alhamdulillah tidak Allah berikan hujan berupa tsunami gitu. Padahal jarak laut dengan Jakarta Utara ini ya dekat sekali gitu kan. Ketika gempa, alhamdulillah gitu. Ini tadi apa? Karena Allah maha pemaaf gitu. Allah maha pemaaf. Berapa banyak ya dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk-penduduk di sekitar sini gitu. Maksiat yang merajalela. Maka tempat-tempat maksiat salah satunya ya bekas Jakarta Islamic Center ini adalah salah satu tempat maksiat terbesar di Asia Tenggara gitu. Nah, ini kan posisinya ada di Jakarta Utara misal. Tapi kenapa Allah tidak menurunkan bala yang begitu besar? Karena tadi apa? Allah memiliki sifat Ya Ghafur. Allah yang maha pengampun. Alhamdulillah dengan adanya orang-orang yang berzikir di kota ini, kemudian majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis sholawat, majelis maulid, orang-orang yang selalu bangun di tiap malamnya, kajian-kajian duha, misal kajian yang ada di setiap hari minggunya. Nah ini alhamdulillah dengan hadirnya mereka, ini salah satunya adalah mengurangi bala atau amarahnya Allah. Karena dengan memuji Allah, ya Allah bangga. Bahkan dipersaksikan kepada para malaikat. Lihatlah para malaikat, hambaku memujaku dengan kalimat alhamdulillah atau subhanallah. Banyak. Lagi kita selalu membaca di setiap sholat kita Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Ya Allah jangan dah sampai kena bala nih kotak kita gitu kan. Keluarga kita, jangan dah gitu ya. Makanya dengan kita menjaga sholat minimal gitu, mengurangi ya azab yang Allah berikan kepada orang-orang terdekat kita, bahkan diri kita sendiri. Maka perbanyaklah kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, apalagi memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Sedangkan orang yang bersolawat sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Jadi balasan Allah ini berupa rahmat. Namun jika Allah malaikat bersolawat, ini artinya adalah ampunan. Para malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun Allah memberikan balasan berupa rahmat sebanyak 10. Bahkan guru saya pernah menjelaskan satu pandangan rahmat yang Allah berikan atau Allah memandang seorang hamba dengan satu kali saja pandangan rahmat, itu sudah mencukupi untuk bekal dia kehidupan di dunia bahkan di akhirat. Jadi pandangan rahmat Allah ini kita butuhkan. Jadi pembahasan-pembahasan yang memang dikaji oleh para ulama, ulama-ulama yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah selanjutnya, idza atatska musibatun wa kun saburan, dan jadilah engkau pribadi yang amat sangat sabar gitu. Idza atatska musibatun, apabila didatangkan kepada engkau musibah atau ujian. Jadi gitu. Jadi kalau ada ujian, ini harus banyak bersabar.
Ayajibu alaika an takuna sabiran, maka wajib di sini atas engkau ya, an takuna sabiran, menjadi pribadi yang bersabar. Iza wajadta ghadaban min ghairika, apabila engkau menemukan kemarahan dari orang lain. Maksudnya orang tadi marah sama kita, gitu, kita harus bersabar. La'alla sabruka yahmiluka ilan najah. Semoga kelak ya, dengan kesabaran yang kita lakukan, ini akan membawa diri kita kepada kesuksesan atau keselamatan, kebahagiaan. Oh jelas dong, akan bahagia. Kalau dia marah, kita balas marah. Nah, ini kan nggak akan bahagia hidup kita kan. Apalagi dia tetangga kita. Ini yang paling nggak bikin kita bahagia, apalagi dia orang tua kita. Nah, ini panjang nih perkaranya. Idul Fitri mau main nggak enak gitu kan. Sedangkan kita rumah ngontrak. Apalagi di musim COVID ini, misal beberapa karyawan atau pekerja mulai dirumahkan, sedangkan kita nggak ada uang buat bayar kontrakan. Nah kemarin kenapa marah sama orang tua ya? Itu nyesel ntar. Maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan di dalam hidup kita. Itu hal-hal yang sepele yang kita alami mungkin di kehidupan kita sehari-hari. Kita marah kepada orang yang memang selalu berbuat baik kepada kita. Nah ini perkara panjang ntar. Kita susah gitu kan. Mau minjem duit susah. Gitu. Mau minta tolong nggak enak. Gitu kan. Lah udah ketalang marah gitu. Makanya tadi marah itu cuma sesaat gitu. Sesaat lah. Paling lama orang marah tuh 5 menit paling. Ya. Ngomel-ngomel terus kita balas lagi. Paling maksudnya marah secara ucapan lisan gitu. Paling 5 menit. Bla. Kita balas lagi gitu misal. Nah, 5 menit bisa merusak ya kehidupan kita dalam 1 hari, bahkan 1 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan 1 tahun. Nah, itu yang dijelaskan di sini kenapa yahmiluka ilan najah. Maka dengan kita bersabar dan kesabaran kita itu insya Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan. Walaupun memang berat ketika kita mengamalkan, maka insya Allah terus kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yajibu an takuna sabiran ay katsirus sabri saburan. Begitu pula engkau wajib untuk menjadi pribadi yang bersabar. Iza asobatska musibatun. Apabila engkau diuji atau ditimpa dengan sebuah musibah atau ujian. Fa inna ahsana turukin, karena sebaik-baiknya di antara semua jalan, tamurru alaihi, yang mana engkau berjalan di atasnya, limuqabalatil masaibi huwas sabr. Untuk limuqabalatil masaib, yang mana engkau jalan di atas jalan penderitaan. Jadi dia ada di antara semua jalan gitu. Ya, yang mana jalan ini ada satu jalan gitu. Yang mana jikalau kita tertimpa musibah, gitu, kita akan kuat, yaitu adalah sabar. Intinya gini, sebaik-baiknya senjata lah, gitu. Ahsanusilah. Nah, jadi sebaik-baiknya senjata untuk menghadapi ujian, gitu. Limuqabalatil masaib. Untuk menghadapi ujian atau musibah yang kita hadapi itu cuma satu, ya bersabar aja. Kalau kita gerendeng yang musibahnya tetap ada gitu kan. Contoh lah misal, ketika seseorang terlambat gajian. Gitu. Terlambat gajian. Lah kalau kita demo, dikeluarin kantor, perusahaan. Kalau kita gerendeng juga nggak bisa ngerubah keputusan. Gitu. Ya sudah bersabar gitu kan. Kita bersabar saja, sudah ikuti saja. Gitu. Ya begitulah. Ya, jadi ketika kita ditimpa musibah, ya bersabar gitu. Contoh kita misal di PHK atau dirumahkan. Gitu. Kita mau protes, bukan perusahaan kita gitu kan. Mau demo, kawan-kawan yang nggak ada. Gitu. Mau minta pesangon, ya belum tentu juga dikasih gitu. Atau fix, maksudnya atau diberikan gitu pesangonnya gitu. Enggak juga.
Sudah ketika ditimpa ujian atau masalah, ya sudah, solusi satu-satunya adalah asanu turukin di muqabalatil masaib wa sabar. Dari setiap jalan yang kita tadi kan ada jalan demo atau jalan protes. Sama aja demo protes ya. Atau jalan ngelawan, berantem kita sama perusahaan. Atau juga dengan jalan kita ngegerendeng, mencaci maki keadaan. Ini dari semua jalan gitu. Cuman satu jalan gitu yang bisa kita menghadapi ujian ini, yaitu dengan cara bersabar. Gitu. Hanya jalan itu saja gitu. Thariqatus sabr. Ya, jalan dengan jalan sabar gitu. Jadi itu adalah senjata untuk kita menghadapi ujian. Namun sekali lagi yang Bang J jelaskan di malam sebelumnya, bahwasanya sabar itu di dalam kitab Qamiyut Tughyan dibagi menjadi tiga bagian awal gitu. Walaupun nanti oleh Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua gitu. Ada sabar secara jasmani dan juga nafsi gitu, secara kejiwaan. Nah, ketiga inilah standar lah. Sabar ketika kita ditimpa ujian atau musibah atau apapun itu. Sabar ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah. Lah, butuh kesabaran ketika kita beribadah atau menjadi seorang hamba. Kita harus sholat 5 waktu. Kemudian kadang, ya kalau pengen dapat hasil lebih, ya kadang kita tambahin sama sholat-sholat qobliyah ba'diyah. Dan kalau emang ngerasa kurang bekal untuk kehidupan di akhirat, nah tambahin juga Quran. Baca Quran misal, atau duduk di majelis-majelis taklim gitu. Majelis zikir, majelis maulid, membaca Al-Quran, berzikir. Yang mana harusnya kita pakai waktu itu untuk berkumpul bersama keluarga, misal nonton TV bareng atau makan-makan bersama kawan. Ini kita bersabar gitu di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam beribadah pun harus sabar. Kalau tidak sabar lah bubar. Kagak mau sholat lagi gitu. Kagak mau puasa gitu. Enggak sabar gitu. Cuma 30 hari gitu. Puasa itu cuma 30 hari. Gitu. Kalau nggak sabar lah pertengahan hari ke-15 lah batal gitu. Nah ini kesian gitu kan. Karena apa tadi? Nggak sabar. Nah kemudian selanjutnya sabar ketika kita dizalimi oleh orang lain. Baik itu secara fisik gitu kan. Ataupun non fisik, verbal misal. Jadi 3 landasan utama lah dalam bersabar. Dalam ketaatan pun ada bersabar. Bersabar ketika ditimpa ujian atau musibah. Disabar ketika kita dizalimi secara fisik maupun verbal gitu. Secara lisan atau ucapan. Insya Allah dengan itu semua kita akan menjadi pribadi yang selalu bahagia gitu. Tidak pernah merasakan beban, kerumitan, galau, nggak ada. Ya habis, ya namanya orang ngomong set, ya udah sabar, maksudnya sabar terima aja gitu kan, gak usah kita lawan gitu. Dan toh ntar juga kita akan lupa sendiri kok, gitu. Ujian tersebut kadang kita bisa lupakan begitu saja. Bang Jaja lupa gitu. Dulu pas SD atau mungkin dulu pas SMP SMA berapa kali sakit itu Bang Jaja lupa. Ya, sudah, ntar juga lupa sendiri gitu musibah-musibah itu. Jadi ya tidak ada jalan selain bersabar. Menerima kenyataan ini, ya sudah, ingin bersabar. Diuji dengan COVID misalnya, sudah. Ikuti saja gitu. Peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, kita ngegerendang di rumah juga misalnya bikin apa? Bikin tongkrongan. Ayo kita sama-sama melakukan gugatan ke pemerintah. Nah, cuman sedikit orangnya. Nah, emang nggak capek demo siang-siang gitu kan, panas lagi apalagi, ya sudah. Sabar saja. Ntar juga insya Allah akan angkat penyakitnya dan ntar juga akan kembali lagi normal. Yang saat ini dirumahkan ya bersabar. Ya mungkin Bang J hanya bisa mendoakan untuk saat ini gitu. Bagi beberapa teman-teman yang saat ini dirumahkan dengan gara-gara kasus COVID misal. Namun sekali lagi tetap pemerintah berusaha untuk semaksimal mungkin, yaitu untuk bisa mengantisipasi kesulitan yang dialami oleh masyarakat ataupun warganya. Gitu. Nah, kan ada kayak kiriman beras gitu ya, bantuan-bantuan pemerintah dan juga setiap pemprov, setiap provinsi kan ada. Jadi insya Allah lah, namanya manusia gitu kan, ya mereka pun ada kekurangan gitu. Manusia ini kan tidak ada yang sempurna kecuali Allah gitu. Hanya Allah saja yang maha sempurna gitu. Manusia ya kalau misalnya pemerintah sudah membantu ya memang bisanya ngebantu segitu gitu kan. Masih untung dibantu. Nah itu. Kita berusaha untuk positive thinking atau snuzon ya.
masih untung mendapatkan bantuan. Ini kan mungkin ada beberapa orang yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Masih untung dapat pesangon. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mendapatkan pesangon. Lah kalau kita kalah mungkin ya dengan beberapa orang yang memang biasa hidup di pinggir jalan, yang bahkan mereka menemukan makan itu bisa seminggu sekali gitu. Mereka tetap hidup gitu kan. Walaupun kondisi di pinggir jalan, kita harusnya malu gitu. Mereka bisa bertahan hidup. Kenapa? Yang mereka yakini adalah bahwa Allahnya atau Tuhannya, Allah tidak akan pernah sedikit pun lalai dalam memberikan rezeki kepada seorang hamba. Itu yang harus kita yakini. Maka Allah mempunyai sifat yaitu Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi rezeki. Tanpa kita minta, Allah sudah memberikannya. Tanpa kita minta lebih, Allah sudah mencukupkannya. Bahkan banyak kadang. Ya. Nah, mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat, Mitra JC, dan kita bisa terus mengolah diri kita untuk menjadi pribadi yang bersabar. Nah, kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka taufiqa min ahlil huda. Ya Allah, kami memohon gitu. Memohon kepadamu taufik atau kekuatan orang-orang yang diberikan petunjuk olehmu. Semoga kita terus bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Kemudian ketika kita datang waktunya gitu untuk bertemu dengan Sang Khalik, nah kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi tidak hanya bekal di dunia saja yang kita pikirkan, namun orang-orang muslim harus menjadi pribadi yang visioner, orang yang menatap ke depan, itu orang yang melihat masa depan. Karena kita memiliki masa depan. Apa masa depan kita? Yaitu surga. Semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Saling mendoakan satu sama lain. Syukron kasiron, terima kasih banyak Mitra JC atas segala perhatiannya. Bagi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.